KIB ini kalau kemudian terlalu lama berromansa untuk tetap koalisi partai, koalisi gagasan, koalisi power sharing, capres lu tuh siapa gitu loh. Sudahlah Romi, baliklah. Kita ini sudah kalah pilpres, kita juga pileknya juga tidak maksimal. Ini Lailatul Qadar. Terus di survei kita yang paling banyak didukung dari pedesaan itu Pak Prabowo. Sementara orang di kota terpelajar itu Pak Anies sama Ganjar. Pak Jokowi itu kalah di semua aspek kepemimpinan dibanding Pak Prabowo. Kalah kewibawaan, kalah kepemimpinan, kalah pengalaman, ketegasan, kalah latar belakang keluarga, intelektual, semua kalah. Halo, selamat malam. Ih, kurus banget Anda. Jangan Sudah itu mulai. masalah privat. Semakin sehat kayaknya. Iya. Semakin sehat, semakin bahagia. Seperti P3 yang semakin sehat dan semakin bahagia. Tapi kan nggak semakin kurus kan? Tapi P3 semakin merah. Ya. Tau nggak lo? Semakin merah P3 itu. Karena udah dibuka peluang-peluang CLBK. Ya, Anda ini saya nggak belajar dari kesalahan saya minggu lalu. Apa tuh? Pakai jaket merah, ini Anda menyatu dengan kursi tuh. Oh iya. Iya kan? Seperti halnya P3 yang menyatu dengan merah. Gitu bikin joke. Iya, maaf ya. Coba Pak Torik, gimana nih Pak Torik nih? Kita ada seseorang yang spesial, tadi suara udah kena spill kan? Itu masih mengenali suaranya nggak? Nah, malam ini kita kehadiran salah satu narsum yang bisa dibilang ini udah kelihatan. langsung kelihatan. Nggak jadi kejutan. Narsum kita yang sempat di TV menyanyikan Salawat Badar. Dan beberapa hari ini bikin gaduh dunia politik tanah air. Ini ramai sekali. Jadi karena pernyataannya koalisi tertua menjelang 2024. Jadi yang tertua kan ya, Koalisi Indonesia Bersatu ya. Iya. Paling senior. Paling senior. Ini opung pandanya lah ini. Diprediksi paling awal bubar gitu ya. Kita langsung perkenalkan, tadi udah kasih bocoran juga. The only one, Ketua Majelis Pertimbangan P3, Mas Muhammad Romahur Muzi. Wih, Mas Romi comeback. Mas Romi. Kalau Romi comeback ini gue seneng ya bos. Ini ruang publik ini isinya keindahan kalimat-kalimat. Iya. Harus ada yang mengimbangi. Iya, jadi Mas Anies ada penyeimbang Mas. Memang politik kita lebih banyak butuh pabrik kata-kata hari ini. Ya. Tapi gini. Enggak. Itu yang buat gue dibully netizen bos. Oh iya, Jangan gua ikutin enggak kalau lagi. gitu. Enggak jadi. Padahal faktanya begitu kan. Fakta, udah saya perhatikan. Kata Mas Hadis, kok perhatian sih? Perhatiin banget sih. Aku langsung lihat lagi tuh rekaman-rekamanku. Oh iya bener juga ya. Itu ngomong di belakang panggung gitu. Pura-pura nggak tahu. Mas Romi malam ini didampingi oleh ini walaupun temanya kayaknya memang karena Mas Romi yang hadir ke sini dari P3, makanya mendampingi merah, Bos. gitu. Pakai merah. Ini bukan Nggak lebih. janjian ya? Nggak janjian. Enggak. Memang ini hatinya Tapi udah. saya bukan hijau, saya hitam. Memang lembaga survei itu, Mas. Bukan cuma memotret, tapi mengarahkan. Kacau. Ini mau udah bilang- bukti dari mengarahkan ini. Oh, capresnya lembaga survei cenderung merah maksud lo? Lo kan udah terbukti. Enggak, biasanya mengarahkan. Kan ada yang namanya bandwagon effect, segala macam itu kan. Kita meskipun kenalkan di- dulu peneliti SMRC Mas Haidiman Ahmad. Mas Haidiman. Ini Mas. merah maksud Anda apa nih? Coba tolong jelaskan. Ini bekas kondangan 3 kondangan yang lalu apa? menyesuaikan dengan kursi. Tapi ya gitu Mas, di disclaimer dulu nih Mas Haidiman. Di sini nggak normatif yang ngomongnya ya. Siap. Nanti jangan analisis karena angkanya ya memang itu yang paling tinggi surveinya bagaimana gitu kan. Jadi P3 lolos apa enggak nih threshold? Nah, gitu kan. Iya. Enggak Kita- kayaknya. Gitu. Iya, tapi Mau bubar kata Mas Romi. Bukan belum kontrak. Tapi sebelum kita bicara hal-hal yang duniawi, Mas Romi gimana Mas? Comeback di ruang publik, politik lagi nih. Karena kita happy kalau jelang pemilu tuh Mas Romi ada menarik. Happy, Pak. Gue punya Happy, Pak. pengalaman Bos sama Mas Romi. 2019, lagi kering nih calon-calon wakil presiden itu dia spill 10 nama calon wakil presiden Iya, Pak Jokowi dan iya. nama Kiai Ma'ruf di situ disebutin. Betul. 1 dari 10. Iya. Ulang Mas, yang bener aja, nggak mungkin lah. Lo percaya sama gua katanya. Bener bos. Gimana mas? Comeback lagi di politik? Ya buat saya politik itu bagian dari
given ya. Jadi ini bakat dari lahir gitu. Jadi kalau nggak bicara politik itu sakit semua badan. Tapi kalau Mas Romi bicara yang sakit badan orang lain. Wah, itu Kayaknya gitu Enggak, nih itu beberapa urusan hari. lu, bukan urusan gua. Karena udah terbukti nih. Ya. Torture pertama nih ada nih dari Mas Romi. Coba kita buka dulu Pak Idam. Pak Satu Idam. artikel yang tadi kalau kata Bang Torik ini yang bikin heboh dunia jagat politik Nusantara ini. Boleh Pak Idam? Nah, Romi sebut KIB berpotensi bubar karena gamang urusan capres-cawapres. Di situ quote-nya belum ada kemajuan. Nah, karena kami belum ada Kan kemajuan. udah sering makan siang ketumnya, makan malam, ya kan? Daftar ke Iya. KPU aja bareng. Iya. Bergandengan tangan. betul. Satu-satunya kalau kata Hasan Nasbi, koalisi yang lain tuh nggak konkret karena belum taken. Ini udah taken Sudah ngomong sharing of power. sudah ngomong sharing of power, udah taken meneken sesuatu gitu Iya. kan. Ada seremoninya. Kok kenapa jadi sekarang mundur lagi Mas? Apa- Balik ke Black Teple dan Ini siraman lagi. Bandar nggak Normalisasi. sepakat atau gimana nih Bandar? Ya, ini bukan soal bandar sebenarnya. Ini persoalannya persoalan survei. Survei. Gitu. Jadi begini, politik itu pertarungan ditujukan untuk menang. KIB pun ketika dibentuk tujuannya untuk menang. Untuk menang Mas ya? Untuk menang. Bukan untuk skoci ya? Bukan untuk Oh, skoci. bukan. Ini untuk menang, begitu. Kata lembaga survei untuk Mas Ganjar enggak? Oh enggak, kita untuk yang menang. Gitu. untuk yang menang. Soal yang menang nanti Mas Ganjar itu kata Allah nanti. Ya, bisa juga. Bukan kata lembaga survei gitu ya. Ya, ya. Nah, tetapi prinsip kita didirikan berkoalisi untuk menang. Nah, sekarang kalau kita berbicara kemenangan, ada ilmu yang namanya survei. Ini Mas Aidiman ahlinya, yang bisa memotret keinginan publik. Meskipun itu tidak final sifatnya, tetapi track record kita berbicara survei itu bisa dihitung. Dalam 10 bulan menjelang pemilu, seorang itu bisa naik maksimum berapa persen. Betul nggak Mas? Nah, karena itu angka yang sekarang itu dipotret oleh lembaga-lembaga seperti SMRC dan kawan-kawan itu sudah bisa merepresentasikan gambaran besok. Matematika politik kita mengajarkan bahwa pencalonan hanya bisa dilakukan maksimum 4 pasang. Kenapa? Karena menuju pencalonan itu butuh kendaraan minimum 115 kursi. Kalau kita berbicara 575 dibagi 20% ya 5 calon. Tapi kan angkanya nggak bisa sempurna. Jadi maksimum itu 4 calon. Betul. Nah, Maksimum. maksimum 4 calon. Sekarang kita potret 3 teratas. Kenapa saya sebut 3 teratas? Karena calon lain itu di bawah ini agak jauh. Ya. Jauh dari suara Tuhan ini Mas ya. Ya jauh dari suara survei gitu. Nah karena itu 3 teratas ini yang kita potret. Hari ini 3 teratas di berbagai survei, please correct me if I'm wrong ya. Itu adalah Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Pak Anies. Realitasnya Pak Ganjar adalah kader PDI Perjuangan, Pak Prabowo adalah kader Gerindra, dan Pak Anies kadernya 3 partai itu. Meskipun dia tidak mengatakan dia orang partai begitu. Nah kita harus berbicara dengan dalam tanda petik pemilik ketiga calon presiden ini kan. Dan tidak bisa kita kemudian tiba-tiba mengatakan mendeklarasikan Ganjar Pranowo atau mendeklarasikan Prabowo. Emang lu siapa? Orang kita aja belum mendeklarasikan. Kira-kira begitu. Jadi fatsun politiknya tidak memungkinkan. Kalau kita tetap nekat, ya itu namanya tidak tahu diri. Kader partai lain disebut begitu. Nah, karena itu saya mengatakan hari ini di posisi Pak Erlangga tetap didorong sampai dengan kemarin statement para petinggi Golkar menjadi calon presiden. Sementara Pak Zul mengatakan Pak Ganjar, 2 itu saja sudah bisa dikatakan. Bahkan Pak Zul udah Ganjar Erik. Ganjar Ya. Erik itu saja sudah bisa ini, dikatakan Mas. potensinya pecah. Berdua itu aja, nggak usah P3. Ini belum P3 kasih Belum P3, nama nih kita Mas. ini belum kasih nama nih. Itu saja sudah nggak ketemu. Begitu loh. Nah berarti tindakan Pak Zul mengusung nama Ganjar ini agak kemajon ini Mas. Ya kalau orang bilang dalam sepak bola offside lah. Offside gitu. Karena itu kan barang orang. Masa lu dagangin barang orang gitu loh. Kalau Golkar itu memang fatsunnya begitu ya? Fatsunnya begitu. Buat saya apa yang disampaikan Golkar itu wajar. Hanya kan kemudian kita berhitung kalau memang kemudian capres yang diajukan itu Erlangga, ya kita harus berhitung. Karena partai politik itu bertarung itu untuk mencari kemenangan. Gitu. Kita kan pasti akan mengikuti dan berusaha mengusung pemenang. Nggak ada partai politik saya berdiri untuk menjadi oposisi. Oposisi itu akibat. Karena kamu kalah, kamu menjadi oposisi. Tujuan kamu berdiri itu saya didirikan untuk merebut kekuasaan karena saya tahu cara menyelenggarakan kesejahteraan rakyat yang paling baik. Kan begitu. Itu. Nah, karena Oposisi itu, adalah ekses. ekses. Itu kalaupun akibat dari kekalahan. Dari kekalahan. Kalaupun nggak diajak. Kalaupun nggak masuk diajak. kan jadi nggak jadi oposisi lagi kan. Betul. Jadi dalam konteks ini maka kemudian P3 melihat loh
ini kok nggak maju-maju. Nah, sementara Pak Ganjar yang sudah banyak disebut, bahkan Pak Zulkifli Hasan sudah secara jelas di acara Nasional PAN minggu lalu menyampaikan nama Pak Ganjar juga nggak merespon apapun. Kemudian PDIP malah mengingatkan Pak Zul bahwa ini adalah kader partai kami, jangan disebut-sebut gitu. Kan nggak akan bergerak kemana-mana gitu. Nah karena itu memang KIB ini kalau kemudian terlalu lama berromansa untuk tetap koalisi partai, koalisi gagasan, koalisi power sharing, capres lu tuh siapa gitu loh. Ini akan menjadi persoalan serius gitu. Nah, jangan-jangan nanti di ujung tiba-tiba saling pencolotan kalau orang Jawa bilang itu untuk berebut menjadi cawapresnya Pak Ganjar. Kalau Pak Ganjar jadi maju, Pak Prabowo, Pak Anies gitu. Gitu, dengan catatan pemilu digelar Februari 24. Nah, ini ada keributan lain itu nanti kita bahas. Ini catatan ujungnya. Ini keributan lainnya nanti kita akan bahas sendiri. Iya. Nah, tapi balik lagi nih, ini Mas TV Romi. mati nih Pak Idam. Nah, lanjut. Nah, jadi selain menang, tentunya parpol itu punya pikiran dalam kemenangan itu dia punya meaning yang besar dalam kemenangan itu. Nah, bagi P3 sendiri kalau Mas Romi lihat dari berbagai macam simulasi yang ada ya, mana yang secara game teori gitu ya yang akan benefitnya paling gede nih apa perhitungan utamanya? Kan bisa aja ikut calon yang menang di gerbong ke-11 kan akan beda maknanya ikut yang menang di gerbong 1. Itulah maka saya bilang bahwa P3 targetnya juga menjadi pemegang saham seri A dari capres pemenang besok. Jadi kita tidak ingin saham seri B. Kenapa? Karena harganya lebih mahal dengan nilai yang sama. Gitu. Jadi kita akan lebih berarti. Bahkan nilai lebih kecil ya. Bahkan nilai lebih Bahkan kecil. nilainya lebih kecil begitu. Harganya karena lebih kita merasakan itu ketika 2014 kita gabung belakangan. Kenyataannya di kabinet kita hanya 1 kursi waktu itu. Kan begitu. Jadi kita sudah merasakan itu dan itu pun saat itu saya menjadi ketua umum diundang atau dipanggil ya oleh almarhum Mbah Maimun dan kemudian oleh Pak Hamzah. Sudahlah Romi, kembalilah karena pertarungan sudah usai. Ikutlah pemerintah karena saya sudah dikontak oleh Bu Mega, kata Pak Hamzah. Mbah Mun juga menyampaikan yang sama. Bahkan Pak Hamzah pakai bahasa ini karena menjelang Ramadan yang cukup menarik. Sudahlah Romi, baliklah. Kita ini sudah kalah Pilpres. Kita juga pileknya juga tidak maksimal. Ini Lailatul Qadar. Itu Hamzah menyampaikan. Artinya tawaran untuk kembali ke koalisi itu Lailatul Qadar. Pak Hamzah, Pak Hamzah. Ya tentu karena sudah 2 senior ini yang bertitah ya. Sami nawa atokna kita sebagai ketua umum. Waktu itu kita balik. Peci beliau nggak ada kemana. Itu dia. Itu ada mitos peci dia. Kanan artinya apa, kiri, depan apa. Sekarang pecinya sudah lurus karena tinggal 1. Gitu. Itu ada folklore agak. Iya. Oh gitu ya. Jadi begitu. Mas bukannya ketika Mas Romi di sini sebagai ini ya wajah dan suara P3 sekarang yang otoritatif banget ya. Berkomentar bahwa KIB ini kayak nasibnya nggak akan panjang, berpotensi bubar. Agak berbeda dengan narasi-narasi yang dibangun selama ini. Bukankah itu sebenarnya merugikan image P3 sendiri? Akan konsistensi, akan loyalitas, akan komitmen yang udah dibangun secara politik. Kan itu yang bisa saja ini yang kemudian masyarakat voters P3 juga mengaitkan dengan tadi tuh. Komitmen dan loyalitas yang tadi, Mas. Loh, komitmen itu kan dibangun dalam jangka panjang. Bukan karena kemudian statement seorang Romah Hurmuzi dalam 1-2 hari. Saya kan mengatakan tidak bubar, berpotensi bubar. Nah ini yang sering kawan-kawan melewatkan satu kata. Karena saya katakan berpotensi bubar itu kalau kemudian Pak Erlangga tetap berkeras Golkar menusungnya, PAN berkeras Pak Ganjar, belum P3. Jadi ini mau dibawa kemana? Kalau kemudian tersisa katakanlah misalnya P3 setuju dengan Pak Erlangga, nggak cukup Golkar sama P3. Gitu loh, ketika PAN tidak ada. Nah sementara PAN ini Pak Ganjar atau Pak Eriknya yang harga mati? Ini juga harus ditanya. Kalau ternyata Pak Eriknya nggak ke Pak Ganjar, ikut kemana PAN? Ini kan menjadi pertanyaan juga. Tapi kan siapa tahu misalnya Prabowo Erik. Bisa jadi ya. Nah tapi kan gitu juga Mas, kalau kita lihat PAN hari ini gitu ya. Duluan nyebut Pak Ganjar ini kan dalam upaya jadi pemegang saham seri A di gerbong itu gitu. Nah kalau P3 sekarang bilang ini bubar nih apa rasionalitas ya? Lo problemnya kan kalau kita bicara menjadi pemegang saham seri A, sekarang ini kan pemegang saham mayoritasnya sudah ada.
namanya PDI Perjuangan. PDIP. Kalau konteks Pak Ganjar. Ya. Jadi kalau dia mau menjadi pemegang saham seri A, kan ada HMITD, hak memesan efek terlebih dahulu. Harus pamit sama yang menjadi pemegang saham pendiri. Bener nggak? Benar. Betul nggak, Bud? Betul. Enak ya. Canggih ya. Enak. Ini asik bos, gak katrok bos. Enak. Ya welcome ya, selesai lah Anda ada yang katrok di politik ini ya. Ini canggih bos. Kita kasih Iya. Mas Ediman dulu. Iya. Dan kalau kata Kiai Muhammad Sobari nih, idola kita budayawan, dalam politik itu menduga sama dengan menuduh, Mas. Jadi menduga kan Berpotensi, walaupun pakai Beliau berpotensi. idola saya, karena saya idolanya adalah trilogi Ronggeng Dukuh Paru. Itu Ahmad Tohari. Ahmad. Ini Muhammad Sobari. Sobari. Kang Sejo Kang Sejo mencari melihat Tuhan. Itu kan Itu pun juga menjadi bahagian dari favorit kita. Ya. Meskipun Mas Sobari itu memang lebih bagus nulis daripada ngomong. Sorry Mas Sobari. Ampun. Baik deh. Menjelang puasa minta maaf. Fakta itu. Kangen juga sama Kang Sejo nih ya. Silakan, Mas Aidan Mas. gimana nih ngelihat? Langkah kudanya Mas Romi ini. Ini catur apalagi dari Roma Uzi ini, Ini Mas. pemain canggih, Grandmaster masuk lapangan kan nih. Iya. Menarik sekali tadi waktu Mas Romi bilang bahwa ini ingin merebut saham yang besar ya dari pencalonan presiden. Itu saya kira itu salah satu alasan kenapa kemudian banyak orang yang berbicara bahwa KIB itu memang dibentuk salah satunya untuk mendukung Ganjar Pranowo. Karena itu salah satu alasannya. Alasan yang kedua adalah mungkin alasan yang saya setuju dengan Mas Romi yang mengatakan bahwa pada dasarnya ini untuk menang. Tetapi tentu saja di balik itu juga adalah alasan yang sifatnya lebih substansial, ideologis misalnya, bahwa partai-partai yang bergabung di KIB ini adalah partai-partai pemerintah dan pemerintah punya kepentingan untuk melanjutkan narasi pembangunan yang dilakukan sekarang dan seterusnya. Hal yang pragmatis selanjutnya adalah bahwa secara politik, secara elektoral, para warga yang mendukung pemerintah ini sangat besar. Mereka yang puas terhadap pemerintahan Pak Jokowi itu bulan ini sekitar 74%. Naik apa turun? Ya, tinggi ya, kadang-kadang 70. Tertingginya berapa? 74. Memang itu sudah angka tinggi berarti? Iya. Ini approval rating, Mas. Approval rating. Jadi orang-orang yang puas dengan kinerja pemerintah. Dan saya kira ini kalau kita lihat dari kacamata elektoral ini kue politik yang sangat besar. Itu 74% bisa diartikan setuju penundaan pemilu dan perpanjangan Pak Jokowi? Beda lagi. Beda lagi. Jadi publik kita rasional ini. Ini menarik ya, bahwa satu sisi mereka setuju curi-curi dikit. puas dengan Kasih dulu jab tipis. pemilih kita ini menarik. Satu sisi mereka puas dengan kinerja pemerintah, tapi mereka tidak mau pemerintah Pak Jokowi menambah periode atau menunda pemilu, menambah 2 tahun misalnya pemerintahan. Mereka tidak mau. Jadi mereka berapa persen yang nggak mau? Bisa berpikir konstitusional, dominan, dominan, sangat besar, di atas 70%, 80%. Oke. Mereka tidak setuju. Juga termasuk misalnya ya isu yang mutakhir tentang sistem proporsional terbuka atau tertutup, ya mereka setuju dengan terbuka, gitu. Umumnya setuju. Jadi publik kita begitu gambarnya, sangat rasional. Nah, kembali ke soal KIB tadi, dari berbagai macam alasan, baik alasan pragmatis tadi ingin menang dan seterusnya, juga alasan yang sifatnya lebih substantif gitu ya. Itu juga saya melihat agak susah untuk KIB keluar dari itu. Kemudian alasan selanjutnya adalah beberapa KIB sendiri ini dihuni oleh partai-partai besar ya secara jumlah, tetapi tidak ada tokoh yang cukup populer dari KIB sendiri, sehingga mereka membutuhkan sosok yang populer. Pak Erlangga nggak cukup populer kan? Erlangga tidak cukup populer sampai saat ini ya. Mungkin bisa beberapa bulan ke depan. Saya lupa detailnya, tapi elektabilitasnya masih rendah ya, masih sangat rendah. Di bawah 10. Di bawah 5. Di bawah 5. Jadi sama Mbak Puan lebih paten mana nih elektabilitas? Pak Erlangga atau Mbak Puan? Bedanya Pak Erlangga dengan Mbak Puan, Pak Erlangga itu popularitasnya, kedikenalannya masih rendah, tetapi likability-nya cukup tinggi. Mbak Puan
Popularitas sudah tinggi, tetapi resistensinya sangat besar. Sampai sekarang masih sekitar 40-an% yang resistensi suka, yang suka terhadap Mbak Puan. Sementara yang kenal sekitar 70%. Agak terbalik dengan Pak Erlangga. Pak Erlangga level elektabilitasnya lebih paten mana dua ini, Mas? Ya, hampir ini kan mirip. bicara papan tengah nih ya. Hampir mirip. Ya di bawah gitu ya. Oke. Positif sekali papan tengah. Ini Mas, ini pertanyaan juga nih, karena kayak Mas Romi ini kan pasti nunggu komando Pak Jokowi juga. Enggak juga. Enggak juga. Pasti dihitung lah. Setara kita. Iya. Kalau Pak Zul kemarin udah terang-terangan kan, ini panglima tertinggi kita udah angkat tangan, udah panglima tertinggi. Ya kalau bukan Mas Romi, gitu Pak kan. Zul lah. Ya kan? Jadi ada statement kayak gitu. Nah kalau kita lihat dalam peta elektoralnya hari ini, mana yang lebih benefit. dominan ya, preferensi pemilih, endorsement Pak Jokowi atau pemilih ideologis? Atau preferensi ideologis di masyarakat gitu. Ideologisnya partai ya? Iya partai ataupun ceruk Islam apa-apa. Karena ini gitu. bicara P3 ya, bicara P3 nih Mas. Secara umum sebenarnya pemilih kita cukup independen. Mereka tidak tergantung pada beda endorsement dari tokoh siapapun, termasuk Pak Jokowi. Dia cukup independen. Walaupun mereka punya preferensi misalnya karena kedekatan tertentu ya dengan tadi yang Anda sebut preferensi ideologis tertentu ya punya itu, tetapi relatif independen. Misalnya NU ya secara umum, mungkin orang mengatakan bahwa NU ini partai yang mengambil suara NU terbesar mungkin PKB atau P3, tapi sebenarnya bukan. PDIP paling besar. Jadi PDIP paling besar malahan. Sampai sekarang PDIP paling besar karena kan basis PDIP juga adalah basis NU kan, Jawa Tengah, Jawa Timur itu PDIP sangat kuat di sana. Jadi cukup ini. Bahkan masa NU yang orang biasa menyebutnya sebagai masa yang tradisionalis, nurut pada kiai dan seterusnya, itu relatif independen di dalam menentukan pilihan. Padahal doktrin Satmina Watona ini harusnya jadi doktrin ideologis ya. Nahdien tadi ya. Ada yang menyatakan bahwa sebenarnya masa Nahdien itu mungkin lebih nurut ke kiai lokal daripada misalnya ke lembaga NU secara umum. Jadi NU misalnya saya setuju sih. Iya, setuju. Misalnya katakanlah PBNU mengeluarkan instruksi dukung si A gitu. Kan udah pernah terjadi dalam pemilu-pemilu kemarin kan. 2014, 2014 Said dukung Pak Prabowo. Itu kan dagangan elit pengurus PBNU. Elitnya, dagangan elitnya. Jadi dia berhasil untuk elitnya. Nah tapi P3 nih tadi pertanyaan Ari bagus juga. Memang tergantung endorsement Pak Jokowi kira-kira supaya seiring sejalan lah dengan Pak Jokowi punya mau gitu ya. Atau memang P3 juga ikut mengukur apa yang jadi aspirasi di bawah. Iya, yang termanifestasi dari at least lah ya 2 orang yang selama ini dibawa ngenger sama Mas Romi kemana-mana, Pak Sandi sama Pak Erik. Ini kan di berbagai event P3 beliau 2 ini kan yang kemudian kalau jadi pemilih wajah. P3 di survei siapa preferensi capres paling gede Mas? Saya harus lihat itu kayaknya Ganjar pertama. Oh Ganjar paling gede ya. Jadi masa NU secara keseluruhan itu Ganjar. Oh masa NU secara keseluruhan tuh. Berarti nggak ada pilihan nih kayaknya. Saya memang bergerak berdasarkan nasihat SMRC. Yang menarik sebenarnya Mas Anies itu kan juga dari kelompok Islam ya, tetapi kenapa masa NU yang Islam justru tidak ke Anies? Justru karena memang warna Islam yang berbeda. Apalagi kalau kita tarik akarnya ke atas antara partai NU di saat dengan itu PNI dengan Partai Arab Indonesia di sisi yang lain. Gitu. Karena ini kan bicara AR Baswedan nih. Partai Arab Indonesia yang afiliasinya di Masyumi, tidak di NU ketika kemudian NU memisahkan diri dengan Masyumi setelah didahului Syarikat Islam keluar dari Masyumi. Jadi memang afiliasinya beda. Islam tradisional dan modern, Islam modern. Ya, Pak Anies mungkin lebih melestarikan Islam modernis gitu ya. Kalau kita bagi spektrum kanan kiri ya lebih kanan yang terrepresentasikan ujung kanan oleh Pak Anies ya. Tidak kanan dalam arti ekstrim tidak ya, tapi lebih ke kota modernis gitu ya, bukan yang desa tradisionalis, bukan. Meskipun Pak Anies kan secara intelektual kan punya pemikiran, ada di positioning yang sangat moderat, bahkan mendukung ide-ide pluralisme, ide-ide demokrasi yang sangat tulen. Betul. Nggak dulu. Oh dulu. Gua kira lu udah mulai preferensi. Ada salah satu direktur LSI juga dulu kan? Iya, dulu di LSI. Ada ini fenomena yang menarik. Kita ada survei
tanya ke publik apa kualitas personal dari seorang tokoh yang paling diapresiasi oleh Capres ini, sebagai capres. siapapun untuk menjadi kualitas kepala tokoh daerah. Kualitas yang pertama itu adalah dia dipersepsi dekat dengan publik, yang kedua punya integritas, yang aspek wawasan dan juga aspek keagamaan itu agak nomor Oh. bawah. Jadi karena kenyataannya adalah pemilih kita 49% itu lulus SD atau tidak lulus SD. Jadi jangan pakai bahasa kampanye yang sulit-sulit, Ya, betul. yang sederhana-sederhana saja. Oh gitu. Gitu. Nah, Jadi gimmick yang bulet itu disampaikan, malah kalau susah saya ya? tuh jadi pengamat media sosialnya Pak Ganjar, kemudian Pak Anies, kemudian Pak Prabowo, ya memang bahasa-bahasa yang lebih merakyat, yang lebih bisa diterima. ya beda. Dan Begitu. Pak Ganjar itu juga sekarang sangat populer di media sosial, walaupun misalnya followersnya lebih sedikit dari Anies. Tapi tampaknya bahasa atau cara Anies muncul di media sosial itu lebih kelihatan Terlalu intelektual. Terlalu canggih gitu ya. Terlalu kita nggak butuh canggih-canggih. Hari ini di NU, sementara Terlalu well educated. Iya, betul. Sementara pemilih S1 ke atas itu hanya 3% dari penduduk Indonesia. 3%. Iya, hanya 3%, ngapain ngurusin? Wah, ini menarik. Jadi ya boleh diurut tapi raja elektoralnya bukan di situ, Bukan Mas. di situ. Iya. Malah Betul. Mas Anies cari afiliasi ke Kita mantan meyakinkan- Perdana Menteri Bukan, Australia, Mas. kita meyakinkan satu orang profesor untuk milih P3,5 mati. Iya benar. Mendingan 10 orang, 10 kali suaranya profesor. Iya. Meyakinkan. Betul juga. Dan Yang nggak lulus soalnya SD. one man one vote kan? One man, one vote. Iya, satu profesor Iya. sama dengan satu. Sama Dan aja. ini juga sebenarnya bahwa apa yang kita sebut elit terpelajar di kota itu pun sebenarnya mereka menginginkan calon yang agak merakyat. Jadi agak beda. Justru di survei kita yang paling banyak didukung dari pedesaan itu Pak Prabowo. Sementara orang di kota terpelajar itu Pak Anies sama Ganjar. Pak Prabowo di media sosialnya appearance-nya nggak ada quote-quote Iya, yang terlalu jelimet juga, Mas. Nggak ada. Nah, Lugas. Iya, lugas, Saya punya tentara-tentara. pengalaman yang menarik. Tahun 2014, saya menjadi ketua tim strategi kampanye tim Prabowo kampanye Hatta. nasional Prabowo Prabowo Hatta. Hatta. Ya. Waktu itu kita menggelar survei itu 2 minggu Ketumnya sekali. Pak Jan Farid waktu itu ya? Ketumnya Pak Surya. Pak Surya dari Bali. Pak Jan Farid nggak pernah. Versi Mas Romi nggak pernah. Versi dia pernah. Masuk lagi jam itu. Enggak, kalau kita berbicara sejarah partai yang terhitung di lembaran negara gitu. Ya. Kita cek kantor Pak Loli juga, Pak, Itulah, ya kan, di cek situ aja lah ya. gitu. Ada nggak gitu. Nah, kembali lagi pada waktu itu kita 2 minggu sekali menggelar survei sama kawannya Mas Saidiman juga gitu. Nah, dari survei itu kita menggelar 17 aspek kepemimpinan yang ikut disurvei. Kewibawaan, kepandaian, pengalaman, aura, dan lain sebagainya, termasuk merakyat. Dari temuan selama 3 bulan kita survei, 2 minggu sekali, itu konsisten pada waktu itu ya, bahwa Pak Jokowi itu kalah di semua aspek kepemimpinan dibanding Pak Prabowo. Kecuali Kalah rakyat. kewibawaan, kalah kepemimpinan, kalah pengalaman, Ketegasan. kalah latar belakang keluarga, Intelektual, semua apa kalah. itu. Cuman satu yang Pak Jokowi menang, Apa? yaitu merakyat. Dan waktu itu saya sampaikan di jalan Diponegoro 60, Diponegoro 43, 60 kan P3. Di situ saya sampaikan waktu itu 4 mata dengan Pak Prabowo. Saya sampaikan Pak hasil, karena waktu itu saya diminta sama Bang Hatta. Rom, kamu aja yang ngomong gitu. Oh, ini Karena bukan abang, udahlah kamu aja lah. omongan-omongannya agak perih ini, Iya, Mas lalu Romi kan lah, Bang. ketua divisi strategi. biar enak gitu. Iya, agak Tolong perih. dikemas gitu. Lu kan bisa ngomong. Gitu. Udah, saya ngomong Pak, Lanjut. ini hasil survei kita begini. Gitu. Terus saran dari tim apa? Saran dari tim, izin Pak, kalau bisa kemerakyatan Bapak itu sekarang dipertontonkan. Karena paradigma rakyat hari ini itu bukan melihat seorang Prince Charming turun dari kuda, kemudian menolong rakyat yang tidak punya. Bukan begitu. Nah, gitu. Jadi sekarang itu mereka, rakyat kita, itu maunya, the president is just my neighborhood. Ya. Nah, cuma tetangga sebelah rumah aja. Satu antara kita yang ada Makanya di campaign Iya. Jokowi adalah kita. Iya, gitu. Jokowi adalah itu tagline benar-benar Jokowi adalah sangat kita, kena. ya. Ya, tagline itu. Saya ingatkan. Terus, rekomendasi teknisnya apa? Izin Pak, kalau bisa pergi ke sana kemari jangan pakai Lexus Pak. Nah, terus Kenapa? Ya karena di sana udah pakai Innova Pak. Kalau bisa dan berkenan Bapak pakai Avanza. Avanza lebih bawah lagi. Meskipun Tapi- Innova juga mahal juga, Mas. Iya. Sekarang udah jadi mahal. Apalagi yang Scenic yang terakhir ini. Mas merah belum iklan. Oh, belum iklan. Nah, habis Boleh itu tahu iklan ya. kemudian saya ingatkan begitu. Yang menarik buat saya jawaban Pak
Prabowo yang membuat saya hormat, gitu. Dia mengatakan begini, Pak Romi, kalau kita ganti, saya bukan nggak mau, tapi kan itu namanya menipu rakyat. Buat saya, saya hormat jenderal. Itu respect Anda sama Respect. Karena artinya dia man of his mouth. Dia memang apa yang dia katakan, gitu. Tapi Pak, saya masih berdebat. Tapi Pak, problemnya adalah rakyat kita memang suka melihat tontonan. Karena politik kita itu lebih bersifat tontonan daripada tuntunan. Nah, gitu. Roti dan sirkus ini, sirkus lah lebih dicari sama lapar tapi senang, ya kan? Betul. Nah, begitu ya. Tapi enggak lah, biarlah saya apa adanya. Keputusan saya lapor Bang Hatta, Bang, Pak Prabowo nggak mau. Udah kamu bicara deh sama Hasyim. Saya minta waktu lagi sama Pak Hasyim. Ngomong lagi. Upaya kedua. Di kantornya saya ketemu, saya bicara hal yang sama. Pak Hasyim ini yang bisa bujuk kakak Bapak adalah Bapak. Jadi mohon ini bisa disampaikan. Pak, ini penting untuk kita. Terus apa yang disampaikan Pak Hasyim membuat saya agak gitu. Jadi apa yang disampaikan itu menurut saya menarik. Pak Romi, kita nih dari lahir udah pakai kaos kaki. Jawaban masih. Iya, saya ingat betul itu. Wah, iya Pak, tapi ini masalahnya kebutuhan image yang kita mau ciptakan demi kepentingan elektoral. Sudahlah Pak Romi, orang sudah tahu keluarga kita begini. Kita tampil apa adanya saja. Ya sudah, selesailah di situ. Sudah. Waktu pengambilan nomor undian capres cawapres, saya masih ingat kita bermarkas di Presidential Suite, salah satu hotel ya di Hotel Indonesia di Bundaran Indonesia di Bundaran HI. Ada hotel di situ Presiden Suite-nya. Kemudian Pak JK dengan Pak Jokowi itu berangkat dari kantor DPP PDI Perjuangan, kemudian naik bajai ke masjid Sunda Kelapa, kemudian dari Sunda Kelapa jalan kaki. Nah, saya ingetin lagi sama Pak Prabowo atas permintaan Bang Hatta. Pak, izin Pak, kami sudah siapkan barikade dari Forum Serikat Buruh Metal Indonesia. Said Iqbal pada waktu itu pakai baret ungu. Di bawah Bapak bisa lihat itu. Mereka akan kawal Bapak kalau Bapak nanti jalan ke sana. Dari Presiden Suite ini yang cuma 300 meter. Ya, lebih dekat dari Sunda Kelapa. Kenapa harus begitu? Iya Pak, kalau besok sampai muncul di headline semua koran kita atau media kita, Bapak pakai mobil, mereka jalan kaki Pak, kita kalah image. Saya bilang gitu, public image-nya udah kalah Pak. Gambar akan menceritakan. Oke, kalau begitu, siapkan aja. Oke, siapkan. Udah, siapkan, bilang sama jalan nih. Ya, semua pokoknya suruh baris, bikin barikade, nanti kita mau jalan. Sampai bawah, Pak Prabowo lihat matahari, panas ini. Lexus saya. Akhirnya jadilah saya kemudian naik mobil Lexus yang kedua bersama dengan Bang Idrus kalau nggak salah pada waktu itu Sekjen Golkar. Dan kemudian naik Lexus dan dieluk-elukan di situ. Tapi aduh. Dan buka sunroof kan? Oh iya, naik di sunroof. Nah, saya ingin katakan bahwa politik itu adalah persepsi. Dan aktor politik dan politisi itu aktor. Gitu. Nah, seorang aktor itu harus mengikuti skenario yang paling marketable, yang paling diterima publik apa, begitu. Itulah kenapa memang seorang politisi itu kalau mengikuti Piala Oscar bisa menang berkali-kali. Gitu. Karena memang jagoan-jagoan. Ini gablangnya di belak-belakan, jagoan betul, gitu ya. Jadi kalaupun kemudian rakyat kita, wah ini benar ternyata kita selama ini ditipu, nyatanya itu yang terjadi berkali dan berkali. Ya, dan itu di seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Acting gitu ya? Ya pada dasarnya seperti itu. Whatever ya. Artinya itulah yang terjadi. Gitu. Kan kita nggak tahu persis waktu itu Pak Jokowi sama Pak JK nggak mungkin mobilnya cuma Innova. Iya. Pasti. Iya dong. Gubernur begitu. satu. Iya, artinya mereka secara pribadi lebih dari cukup untuk mencari mobil yang lebih bagus lagi. Gitu. Tetapi kan memang sebuah citra yang akan dibangun dari situ adalah bahwa mereka dekat. The president is just my neighbor. Nah, gitu loh. Mantap. Gitu. Artinya P3 sekarang dengan membaca hasil survei dan tren, persepsi yang menjadi Islam tradisional berpuluh-puluh tahun dibangun di P3, itu relevansinya jadi semakin kecil, Mas. Artinya ya P3 untuk apa? Relevansi untuk apa? Untuk tadi marketable, karena marketnya pemilihnya Ganjar misalnya.
kalau berbicara raja elektoralnya ada di situ. Begini, Gimana, ketika Mas? kemarin Mas Hasto ketemu dengan saya, beliau mengulangi ajakannya kepada P3 untuk bergabung dan berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Mas Hasto udah aja ya? Ya, memang mengajak Resmi dan ini ya? bukan baru kali ini. Karena waktu Ketua Umum Pak Soeharto, PLT, ya itu Pak Soeharto, Pak Soeharto juga diajak yang sama. Dan saya kebetulan pada waktu itu mendampingi Pak Soeharto juga. Dan narasi yang dibangun oleh Mas Hasto itu selalu jelas bahwa ini ada amanat dari Mbah Maimun, kita punya pengalaman lama karena P3 ini juga partai yang dilahirkan oleh Nahdlatul Ulama, PNI kan sejak dulu dengan NU, PDIP juga punya sejarah dengan P3 dengan Mega Hamzah, dan sekarang di Jawa Tengah Ganjar Yasin, bahkan itu putranya Mbah Maimun gitu loh. Jadi segmen partai kita ini nggak bersinggungan, jadi kalau bergabung itu saling melengkapi. Orang mungkin nggak suka dengan PDIP, tapi wakilnya, nah gitu, biarlah itu yang asosiasinya religiusitas, karena memang bangsa ini dibangun di atas dua pilar, nasionalisme dan religiusitas, itu nggak boleh dipisah. Nah menurut saya dalam konteks ini tidak kemudian kontraproduktif kalau berkoalisi dengan PDI Perjuangan, melihat memang selama ini sejarah itu ada gitu, dan bahkan oleh putranya Mbah Maimun sendiri begitu. Jadi kalau hari ini kemudian kita bergabung dengan menerima ajakan PDI Perjuangan, tentu pertama yang kita bicarakan ini bersama dengan KIB nggak? Karena kita hari ini masih berada di KIB. Yang kedua, lah calon presiden ente siapa? Gitu. Kalau calon presidennya Ganjar, KIB oke nggak? Pak Zul jelas sudah oke. Pak Erlangga oke nggak? Nah kalau sudah oke, kan kita berbicara cawapresnya siapa? Gitu. Karena kita juga nggak tahu Ganjar benar nggak mau dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Meskipun rasionalitas berbasis survei akan menuntun PDIP memang selayaknya mengajukan Pak Ganjar gitu. Nah, kalau saya ngomong seperti ini, ya lu nuntun-nuntun orang ini partai orang lain. Nah ini kan kita berbicara realitas ilmu yang namanya survei. Dapat headline lagi Torik nih baru nih kan, selayaknya. Menurut tapi ini Mas, ini ada satu lagi nih. Kan tadi kalau Mas Romi tanya kan ke Mas Hasto, kira-kira KIB ini diajak apa enggak? Beliau ini lebih advance nih. Kalau otomatis PAN atau P3 yang bergabung dengan PDI, ya mau otomatis KIB-nya kan otomatis masuk. Nah ini seberapa ini benar kan atau seberapa artinya kemajuan? kalau saya berbicara atas nama Partai Persatuan Pembangunan direspon seperti itu, berarti kan kita ini menjadi penarik. Ya, karena stagnasi yang selama ini terjadi di KIB soal siapa capres, siapa cawapres nggak kelar-kelar. Nah kita pecahkan kebuntuan itu dengan langkah yang baru. Karena ini sudah tahun politik, September sudah pendaftaran. Apalagi kalau PDIP mengatakan bulan Juni sudah pengumuman. Berarti kan tinggal hitungan waktu saja. Kalau pemilunya tepat waktu. Kalau pemilunya on Ada sesi waktu schedule. itu, sabar dulu Pak Tore. Jangan dipancing dulu kawan ini, langsung itu. Emang Mas Romi ini memang super sub ya. Beliau masuk kebuntuan pecah ini. Mas Romi ini Teddy Sheringham sama Ole Gunnar Solskjaer di Champions League tahun 99. Udah gak relate anak sekarang, Bos. Kamu Mas Romi ini Garnacho. Nonton lagi treble winners tahun 99 Anda ya. Gen Z. Genjet sukanya Al Nassr, Bos. Iya benar. Nah, Mas Ediman, gimana melihat? Peluangnya besar juga KIB gabung ke PDIP seperti kata. Dan imajinya P3 ya lebih enak, nggak apa-apa juga kita ke Ganjar, bukan non sewu misalnya kemislam gitu. Nah, gitu kan kemislam tuh artinya tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh yang lebih relate sama Oh, ulama. jangan lupa bahwa Ganjar itu mertuanya adalah ketua pengurus cabang NU Purbalingga yang menjadi P3 ketika didirikan tahun 73. Mertuanya Ganjar dan istrinya dan kakak iparnya hari ini adalah anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari P3. Artinya legitimasi bisa dicari. Iya. Ini bukan dicari-cari. Ini ngalas. Cocok loginya nyambung. Ini bukan cocok logi, ini kenyataan. Gitu fakta. Kenyataan yang mendukung premis awal. Kan ada kenyataan yang nggak dukung juga. Kalau yang nggak dukung nggak usah disampaikan. Itu Gimana sih? Namanya juga aktor. Iya, saya setuju deh. Seberapa masuk akal desain politiknya Mas Romi ini menurut Mas Ediman? Desain politik yang mana? Ya itu tadi, P3 masuk ke Ganjar karena punya Kedekatan, cerita ya ABC. banyak ya. Jadi PDIP lalu P3 menarik KIB. Iya, menarik KIB, desain politik ini. Ya kan ada yang bilang misalnya kalau PKS ke Pak Jokowi, wah ini nggak sesuai dengan giroh pemilihnya gitu misalnya sebagai oposan gitu ya. Nah ini kalau P3 ini masuk nggak nih bareng dengan
Kalau P3 ke PDIP ya, dan ya tadi Ganjar. disebutkan ya bahwa punya kesejarahan ya, dulu pernah Mega Hamzah. Dan kita tahu bahwa PDIP dalam 4 kali pemilihan presiden langsung itu 3-3-nya memilih NU sebagai wakil presiden. Ya. Mulai dari Hashim Muzadi, kemudian iya ya. Yusuf Kalla, kemudian Ya. yang terakhir Pak Kiai Ma'ruf. Kecuali Dan saya tahu Prabowo. persis proses pencalonan Kiai Ma'ruf karena saya ada di situ. Nah. Pelaku sejarahnya. Ini orang pertama yang menyebutkan Ya, Kiai Ma'ruf betul. dalam Iya, iya. nominasi. Betul. Jadi Kecuali Prabowo aja yang satu enggak. dan kedekatannya itu Prabowo pun bukan bisa jadi bukan NU. sekarang ini saja, bahkan sejak Orde Lama kan, PNI walaupun NU itu adalah partai yang keluar dari Masyumi sebelumnya, tetapi kemudian NU lebih dekat dengan PNI kan, lebih dekat ke kubu, sementara Masyumi ini menjadi kelompok modernis yang berseberangan secara ideologi di dalam Islam dengan NU. Di kita saya juga menyebutkan sekarang bahwa misalnya pilihan NU terhadap 3 tokoh yang paling populer itu ya urutannya adalah Ganjar, Prabowo, kemudian Anies Baswedan. Walaupun Anies Baswedan juga disebut sebagai salah satu tokoh Islam, tetapi agak Dan jauh. NU gitu. pun perspektif NU ini juga tidak satu apa namanya? Nggak monolitik. Tidak Tidak sat- monolitik. ya, tidak monolitik, Ya. betul. Jadi NU itu lebih terasa ke kanan kalau kita berbicara DKI, Banten dan NU Jawa luar Barat. Jawa, Jawa. Ini NU Idam Halid ya. Ya, artinya di situ Madura juga Madura ya. Ya, bukan Madura dan bukan- Tapal Kuda ya. Ah. Nah, tetapi hari ini yang duduk di kepengurusan PBNU dan dari waktu ke waktu itu hampir selalu NU Jawa Tengah atau Jawa Timur. yang di Gitu. elitnya. Yang di elitnya, gitu. Yang itu lebih moderat. Ya, artinya nuansa moderasinya lebih kuat. Apalagi Gus Yahya kan memang politisi kan, dulu kan memang juru bicaranya Gus Dur kan. Iya, iya. Jadi memang dari sisi itu saya melihat kecenderungan untuk bersalaman, bahkan ketika muncul foto-foto Gus Yakut dengan Gus Yahya ketemu dengan Bu Mega itu kan bukan hanya sekali dua. Iya, iya, gitu. betul. Itu cukup sering. Gitu. Mas, tapi ini kita bicara soal P3 nih. Yang pengurus di provinsi ini kemarin juga ada yang mendeklarasikan nama Anies Baswedan. Oh nggak apa-apa. Makanya saya kemarin pada Oh iya, ya, waktu DKI ya, DPRD, oh. ya waktu DPRD Jawa Timur Bimtek saya berikan pengarahan. Saya sampaikan kalian nggak usah terlalu mikir soal capres-cawapres. Biarlah itu menjadi domain Dewan Pimpinan Pusat Partai, satu. Yang kedua, pertarungan kita itu bukan di capres atau cawapres. Pertarungan kita di pileg. Jadi kalian mau Anies, kalian mau Ganjar, kalian mau Prabowo, yang penting kalian P3. Nah, Itu yang paling menarik. Gitu. Menarik. Dan buat saya itulah pertarungan hidup mati P3 besok. Karena kita 4,5% dan ini harus dinaikkan. Dan itu kita hanya bisa lakukan dengan kita mengesampingkan semua perbedaan di antara kita. Masa orang lain yang calonkan kita yang bertengkar? Ya. Itu yang saya katakan kepada mereka. Jangan kalian kemudian mengatakan, wah ini begini, ini begitu. Meskipun orang akan mengatakan, ya udah kalau itu nggak usah ngajak P3. Karena nggak bisa mendisiplinkan pasukan, misalnya begitu. Lebih turun lagi harga kan? Bisa lebih turun lagi harga kalau kita berbicara dalam konteks Seri A, bye-bye Seri A. ya, ini dalam kan? konteks bahwa kemudian nggak bisa mendiskusikan pasukan. Tapi di sisi yang lain kita harus mengacu kepada bahwa pilihan hanya satu. Sementara satu itu tidak akan memuaskan semua kalangan. Nah, image-nya yang kemudian dibangun di publik, terutama oleh teman-teman yang baru ditertibkan oleh DPP ini, adalah ya itu tadi, malah kita mau mencoba mengaspirasikan diri malah dihukum. Akhirnya beberapa Enggak keluar juga. dan kemudian, nah Enggak itu juga. Kalau kan image-nya kasus beberapa DKI itu ya. diterzolimi Iya, lah, pastilah. quote-unquote Mas Iya, Nur Sewu. pastilah. Karena Gimana, itu Mas? kan politik tidak terhindarkan ya. Jadi goreng-menggoreng itu bahagian sebagaimana saham juga gitu. Nah, tetapi kalau kita berbicara tentang Saham gorengan. DKI ya, tentang DKI itu memang murni persoalan hukum. Karena memang proses pergantian pada waktu itu kepada almarhum Haji Lulung itu tidak melalui musyawarah sama sekali. Jadi DPP sekarang hanya mengembalikan sesuai musyawarah saja. Tidak lebih sebenarnya. Hanya kemudian ekses yang yang muncul menyusuli itu membuat isunya menjadi digoreng. Ini bukan karena yang DKI waktu itu memang Enggak juga. bol Kemarin ke waktu Arso. Pak Mardiono datang ke Aceh, beliau mukernas. Ada yang ngusul Anies juga pada waktu mukernas dan jumpa pers juga. Nggak, kan Nggak ada DKI itu masalah. kan terendus kemarin tuh lebih ke Pak Arso daripada Nah, ini enggak juga. masalah dualitas lama nih ya. Pak Harso kan udah clear menyampaikan dukungan penuh kepada Pak Mardiono pada waktu itu. Jadi nggak ada masalah. Selama ini juga komunikasinya berjalan dengan jadi baik. super semarnya legitimate ya Mas ya. Ya, yang bisa menjawab waktu. Ya, Ya, artinya ketika nanti P3 kemudian semakin bagus penampilannya, survei juga semakin memotret bagus, di pemilu betul-betul naik, berarti memang legitimate begitu.
Tapi yang ingin saya katakan adalah bahwa pertarungan itu menurut saya hari ini adalah justru di calon wakil. Nah, P3 masih berusaha tentu untuk dalam tanda petik mengatasnamai wakil presiden yang akan maju mendampingi calon presiden yang nantinya akan kita tetapkan untuk menjadi pilihan P3 itu berasal dari usungan P3. Apakah itu kemudian menjadi co-sharing dengan PAN misalnya seperti Pak Erik gitu, atau mungkin saya nggak tahu Golkar mengajukan siapa begitu. Ya kita lihat nanti dalam perkembangan. Tetapi apa yang disampaikan Pak Viva itu sudah kemajuan gitu. Jadi langkah P3 begini otomatis gitu. Kemajuan apa terlalu maju, Mas? Enggak sih kalau Enggak terlalu offside maju. apa kemajuan? Enggak, karena itu fatsunnya udah begitu. Karena kan kita berbicara partai dulu. Progres. Progres atau offside gitu. Iya, progres atau begitu. Kan kita agak terbatas. Masalahnya di konteks yang lain kita memahami kebutuhan misalnya katakanlah Partai Golkar untuk kemudian mendapatkan kotel efek dari majunya seorang ketua umum. Dan kalau itu menjadi harga mati, ya monggo. Silahkan mencari partai yang majunya ketua umum itu menjadi harga mati. Misalnya Pak Ahy misalnya, Demokrat, ya, entah benar entah tidak, Caimin misalnya di PKB, diajak aja yang butuh kotel efek ini. Karena yang penting kan maju, dan kita menghormati karena itu membela kehormatan partai. Soal menang atau kalah, toh nanti kalau sudah kalah, siapa tahu bisa diajak koalisi, kan begitu. Di Indonesia ini kan nggak pernah ada oposisi murni. Iya, betul. Hampir tidak pernah ada. Oplosan semua ya Mas ya. Karena Bukan memang lagi musim oposisi. dangdutnya begitu. Oplosan. Bagus juga itu oposisi. Iya. Hebat juga loh. Emang kerjaan gue ini. Oposisi karena terpaksa tadi, karena kalah ya. Nah, Mas Romi ini kembali lagi nih ke chemistry dari 3 calon presiden ini dengan P3. Kan kita kan di politik nggak boleh zero sum game gitu. Betul. Ya kan, jadi memang kalau dari 3 ini ya tentu jarak yang paling jauh siapa dan yang paling dekat siapa Mas kira-kira Mas? Secara ideologis kalau bicara Islam yang punya saluran paling dekat adalah Pak Ganjar dan Pak Anies. Ya, kalau bicara capres ya, Capres. bukan bicara cawapres. Ya. Kenapa? Karena Pak Prabowo latar belakangnya tentu dulunya di sana ujungnya PSI, yang memang di keluarga besar P3 yang mayoritas NU tidak pernah dekat, ya, tidak pernah dekat. Itulah kenapa pada waktu Pak Prabowo menanyakan kepada tim waktu itu, karena beliau sudah memilih Pak Hatta. Jadi kesalahannya adalah karena Bapak tidak mengambil orang NU, Pak. Gitu. Meskipun tidak ada jaminan orang NU juga kemudian akan pasti menang. Nyatanya Bu Mega mengambil Pak Hamzah juga nggak menang kan gitu. Bu Mega mengambil Pak Hasyim nggak menang begitu. Ini Muhammadiyah ya Mas? Iya. Saya pada waktu itu mengatakan begitu meskipun Bang Hatta berkali-kali melabelkan diri sebagai NU dan seterusnya ya. Tetapi saya katakan Bapak harus cari ketua tim sukses yang ada warna NU-nya. Siapa? Saya sampaikan nama Mahfud MD pada waktu itu dan kemudian diterima. Nah, kali ini sepertinya Pak Prabowo sangat meresapi itu, ya. Apakah itu karena ucapan saya atau tidak, mungkin kegeeran saya, tetapi yang pasti beliau kan kita lihat sangat bicara intens ingin mengajak Bu Khofifah. Karena tahu persis bahwa memang NU kekuatan. Gitu. Dan kalau berbicara NU berarti Jawa Tengah, Jawa Timur, which is itu adalah pemilih kedua dan ketiga terbesar di Indonesia. Gitu. Jadi ini sangat rasional. Sementara Pak Anies juga hal yang sama. Dia kepingin mengajak Bu Khofifah, setidaknya itu yang diinginkan oleh Pak Surya Paloh dengan Pak JK kalau saya tidak salah tebak begitu. Tetapi kan Bu Khofifah ini juga menjadi bahagian dari kekuasaan ini sudah lama. Artinya bahagian dari Jokowi and Friends ini sudah cukup lama. Gitu. Jadi saya kira melihat sejarah Bu Khofifah yang dalam perjalanan karir politik yang saya tahu persis sejak tahun 99 dulu itu selalu butuh patron. Hari ini rasanya Bu Khofifah pasti harus pamit kepada Pak Jokowi. Dan tergantung ini ya, apa kerso sama Pak Jokowi ya, restu Pak Jokowi. Menurut saya itu rasional. Karena Tapi apapun Bu Khofifah kan pernah jadi menterinya Pak Jokowi. Tapi kedalaman hubungan dengan Pak SBY gimana Mas? Kan Siapa? P3 kan cukup lama juga bergandengan tangan dengan Partai Demokrat kan? Di Setgap. Iya kan? Oh ya, pada waktu itu. Iya waktu Ya, masalahnya kalau kita berbicara memasangkan P3 dengan Demokrat, Demokrat punya siapa? Kan kita berbicara capresnya dulu. Nah, kalau capresnya yang dijual AHY kan bukan mendahului Tuhan, kalah. Gitu. Jadi untuk apa kita berkoalisi? itu bukan mendahului Tuhan ya? Bukan mendahului Tuhan. tapi kalah. Saya hanya berbasis survei. Jadi untuk apa? Lumayan, Gitu. masuk 5 besar Mas. Gitu. Emang Don kawan nih Bos. Don Romi. Gue udah bilang. Untuk apa Enak gitu loh. politik kita Jadi nih. posisi kita kan tentu realistis saja. 3 besarnya siapa gitu.
Kalau Mas AHY menjadi calon wakil presiden masih rasional. Dan ketika hari ini Demokrat mendorong Mas AHY menjadi calon wakil presiden juga rasional. Gitu. Masalahnya Pak Anies dengan PKS dan Nasdemnya mau nggak? Kan itu aja. Sekarang pun kan sama. Pak Erik sama Pak Sandi juga diminta untuk Pak Jokowi sama-sama tebar pesona. Nah, gitu. Oh gitu. Gimana cerita infonya itu? Jadi calon-calonnya itu all the president's men, seperti judul film, gitu ya, baik capres maupun cawapres. Dan buat saya bahkan cawapresnya Mas. Iya, makanya ada nama Pak Erik, ada nama Pak Ganjar itu kan. Maaf, ada nama Pak Erik, ada nama Pak Sandi kan. Rekonsiliasi personal. Harus ada tokoh kadrun yang menjadi wakilnya siapapun yang diusulkan sebagai presiden oleh Cebong. Idealnya itu memang Mas Anies. Dan itulah yang disampaikan saya kira oleh Pak Surya Paloh ke Pak Jokowi. Kalau betul-betul misalnya pemilu ditunda atau sistemnya diubah menjadi proporsional tertutup, itu akan terjadi penurunan tingkat partisipasi yang cukup signifikan.